yang terungkap, Lensa Express tak pernah lelah. Lensa Express. Apaksin. Nah, sampai sejauh mana Apaksin menyikapi ini, Bang? Ya, rasa ketidakadilan sudah nyata bagi kontraktor. Saya selaku ketua Badan Pimpinan Cabang Kota Waringin Barat mengambil perhatian, rasa sedih, rasa empati kepada kawan-kawan yang bergabung ke kami. Dan itu pun setiap saat anggota-anggota kami menanyakan bagaimana kegiatan 2020 maupun sebelum-sebelumnya dia tanyakan ke kita. Saya bilang, saya selaku ketua menyarankan agar berkomunikasi aja dengan dinas. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu kita serahkanlah ke anggota karena kita tidak bisa mengakomodir. Nah, di samping kita ini sudah menelusuri kegiatan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, termasuk APBD Kota Waringin Barat 2025 lah. Jadi ada indikasi sudah ada beberapa kontraktor itu memperoleh 16-70 paket, dan bahkan itu ada yang admin mereka yang cerita, tukang upload mereka yang cerita. Jadi hal ini memang sangat prihatin kita, apalagi diambil dari anggaran APBD daerah. Semestinya kan dibagi rata, kue ini dibagi rata, banyak kontraktor kita yang bergabung. Nah, apalagi di saat ini kita membayar pajak, mengolah badan sertifikat badan usaha itu SBU itu mengeluarkan dana kita. Satu sebidang aja bisa sampai 10-15 juta. Nah, mereka ini kan tidak mempunyai kerjaan, kita prihatin sekali. Makanya kemarin saya angkat itu berita biar pemerintah daerah, terutama juga wakil kita di Dewan. Saya sudah 2 kali menghadapi ketua, ternyata tidak ada respon. Bahkan rasa tidak mungkin kata ketua kan. Jadi ya kita mengutarakan apa adanya. Memang data secara real, tapi tanya aja lah di kalangan kontraktor siapa yang banyak dapat. Tanyakan adminnya siapa yang banyak dapat. Oke, Bang. Kita bicara itu, Bang. Terkait Anda sudah mengklarifikasi kepada ketua DPRD atau bagaimana waktu Anda ketemu? Ya, intinya rasa mustahil. Akhirnya ada sampai satu kontraktor sampai 70 paket, 16 paket. Nah, saya bilang itu sah-sah saja. Saya bilang dia mempunyai sampai 16-70 paket karena dia pakai perusahaan. Cuman yang mau komodir itu satu bos yang mau komodir itu. Dia pinjam perusahaan, dia pakai nama keluarganya, kan bisa sah-sah saja. Apalagi di saat ini kita prihatin dengan adanya penunjukan langsung itu 400 juta, kalau kemarin 200 juta. Nah, ini menimbulkan bagaimana lah ya kan, paham lah kan, artinya kami berharap di Kobar ini kami juga bayar pajak, apalagi kita ini disinkronkan dengan laporan-laporan pajak ya kan, segala macamnya, baik itu di perizinan. Kalau kita tidak melapor LKPPM itu nanti OS kita dihapus gitu lah. Artinya dengan adanya ini kita prihatin sekali lah, artinya keadilannya di mana kan. Kami berharap kepada pemerintah daerah dan anggota dewannya untuk menyikapi hal ini. Nah, ini apakah ada pesanan di belakang sehingga mereka ada dugaan monopoli itu? Nggak tahu, mereka mungkin mereka beli gitu kan. Artinya dia punya kemampuan uang gitu kan. Nah, artinya disitulah dia berlomba-lomba untuk mengambil kegiatan pekerjaan paket. Berarti juga ada dugaan maklar proyek di sini. Pasti itu. Tapi dibenarkan enggak kalau maklar proyek itu? Misalkan Anda dalam satu perusahaan yang mana Anda tidak mengerjakan, Anda lempar ke yang lain untuk mengerjakan. Dibenarkan enggak itu dalam sistem regulasinya? Kalau pendapat kita, kalau kita ini kan istilahnya sah-sah saja seperti itu. Regulasi seperti itu sah-sah saja.
Tapi enggak, bertentangan nggak dengan aturan? Tapi kalau yang mengasih ini pejabat, ya bertentangan. Tapi kalau rekanan sendiri, ya terserah dia, karena dia dapat, terserah dia. Tapi kan di dalam satu tender dalam pelaksanaan pemenangnya dia, atau mereka ditunjuk dulu kepada perorangan, personnya, atau kepada perusahaannya? Perorangan dulu. Nah, perorangan dulu, kemudian dia punya perusahaan. Nah, apalagi PL ini kan, penunjukan langsung ini kan diundang di NPWP-nya perusahaannya. Nah, jadi, dan dalam konteks gini, artinya kalau kita melihat regulasi yang mana memberikan satu kegiatan pekerjaan itu daripada PA-nya, pengguna anggarannya, untuk penunjukan langsung, ya kan? Apakah ini ke personnya dulu atau ke perusahaannya dia? Biasanya ke person dulu. Ke person dulu ya? Ya, ke person dulu, baru perusahaan, orang yang ditunjuk itu menyiapkan perusahaannya. Oh, dari situ ya? Berarti ini juga tidak transparannya dengan untuk sistem pelelangan, aturan main pelelangan kan? Kemungkinan besar macam itu. Bahkan ada titipan-titipan mungkin bahasanya seperti itu. Harapan Anda sebagai ketua Apaksindo? Ya, harapan kita biar pemerataan lah ya kan. Artinya kami juga punya anggota dari Apaksindo, yang lain juga banyak organisasi pengusaha kontraktor kan, seperti Gapensi. Ini cukup berupa adil lah kan. Karena kita juga punya badan hukum kan, punya berbadan hukum, ya layaknya teman-teman juga berbadan hukum. Maksud kita ini kan keadilan lah yang perlu kita ini kan. Jangan sampai ada 16 paket, 70 paket. Nah, kita artinya mengharapkan lah keadilan itu ada di Kobar. Karena pengen juga kami dari Apaksindo ini membangun Kobar ini sendiri gitu. Berarti apa yang Anda sampaikan di media itu tidak menyesatkan? Insya Allah kada menyesatkan, fakta ada. Terima kasih.